Elemen mahasiswa dari Front Mahasiswa Nasional menggelar aksi teatrikal di kantor Bupati Lombok Timur. Ratusan massa geruduk kantor Pengadilan Negeri Selong, Lombok Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. iNews NTB kembali kami hadirkan untuk Anda dengan ragam informasi peristiwa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Saya Korea Hafiza, inilah iNews NTB selengkapnya. Informasi. Saudara, elemen mahasiswa dari Front Mahasiswa Nasional menggelar aksi teatrikal di kantor Bupati Lombok Timur sebagai simbol penindasan masyarakat kecil yang terdampak kenaikan BBM. Mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Nasional menggelar aksi teatrikal di depan kantor Bupati Lombok Timur. Aksi yang mereka pentaskan sebagai simbol perlawanan karena dampak kenaikan BBM sangat merugikan masyarakat kecil. Mahasiswa mendesak pemerintah membatalkan kenaikan BBM dan mengendalikan harga kebutuhan pokok yang mulai melambung tinggi. Bagaimana kemudian krisis BBM yang terjadi pada saat ini, kawan-kawan, pencabutan subsidi akan berdampak lebih jauh lagi kepada perekonomian masyarakat sendiri, kawan-kawan. Di mana harga bahan pokok yang kemudian akan ikut naik, kawan-kawan, itu akan menyebabkan bagaimana bentuk ketertindasan masyarakat yang berkali-kali lipat lagi. Usai berorasi dan menyampaikan aspirasinya, massa kemudian membubarkan diri. Aksi unjuk rasa ini dikawal ketat aparat kepolisian dari Polres Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Saudara, ratusan massa geruduk kantor Pengadilan Negeri Selong, Lombok Timur. Mereka menuntut dua remaja yang menjadi terdakwa dalam kasus penganiayaan dibebaskan dari hukuman. Demo menuntut pembebasan terdakwa kasus penganiayaan sempat diwarnai adu mulut saat petugas Humas Pengadilan Negeri Selong yang menemui mereka menyampaikan fakta persidangan dan meminta kedua terdakwa melakukan upaya hukum yang lebih tinggi. Tidak puas dengan penjelasan dari Pengadilan Negeri Selong, massa bergeser ke depan kantor Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Massa kembali mempertanyakan komitmen jaksa untuk menerapkan restoratif justice terhadap kedua terdakwa karena diklaim sudah melakukan perdamaian dengan korban. Bapak-bapak di pengadilan ini adalah wakil Tuhan yang diberikan kepercayaan oleh negara untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Kenapa tidak digunakan waktu itu? Adik-adik ini sudah melakukan perdamaian di bawah, Pak. Sudah ada perjanjian damai, kenapa itu tidak dilakukan? Kenapa itu dikesampingkan surat perdamaian damai itu? Menanggapi tuntutan massa, jaksa menyampaikan fakta persidangan dan membantah adanya surat perdamaian sebelum perkara ini dilimpahkan ke pengadilan. Sesuai dari informasi dari jaksanya, sampai dengan pemeriksaan perkara saksi-saksi selesai, tidak ada perdamaian tertulis. Nanti fakta sidang bisa dijelaskan nanti dengan Pak Kasih Hidung. Saya tadi mengklarifikasi sebelum saya menyampaikan. Jadi perdamaian itu tidak pernah ada sebelum kegiatan ini tahap 2. Jadi syarat-syarat RJ itu ada syaratnya. Memang betul, pertama terkait dengan ancaman pidana. Kedua, perkara itu paling utama ada perdamaian. Ya, itu paling utama. Nah, sedangkan dalam kasus ini tidak ada perdamaian sama sekali pada saat dilakukan pelimpahan perkara. Kasus dugaan penganiayaan ini sendiri terjadi pada bulan Agustus 2021 dan amar putusan yang keluar pada 18 Agustus 2022. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan kepada kedua terdakwa. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Informasi lainnya, saudara, pelayanan di kantor Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat dipindahkan ke rumah staf desa menyusul ambruknya atap bangunan kantor desa. Atap bangunan kantor Desa Senteluk, Lombok Barat ambruk akibat lapuk dimakan usia. Kejadian ambruknya atap bangunan kantor desa ini mengakibatkan pelayanan dialihkan ke rumah staf atau perangkat desa lainnya.
Pihak desa telah mengajukan renovasi namun belum ada realisasi dari pemerintah. Teluk mengalami roboh total daripada bangunan induk. Nah, sementara waktu pelayanan kami laksanakan di teras bangun membantu untuk kelembagaan sehingga kelembagaan kita sementara waktu kita alih kantornya ke rumah-rumah masing-masing dan kita fungsikan sebagai kantor pelayanan. Dan kita fungsikan kantor pelayanan BPD, PKK, dan LPM. Nah, ya, teman-teman LPM, kelembagaan PKK, kelembagaan Karang Taruna, kantornya itu di masing-masing rumah ketua. Berarti sangat terganggu dengan kondisi seperti ini? Memang kalau terganggu, sangat terganggu karena memang belum ada dana rehab untuk kantor desa Teluk, dan sesuai dengan regulasi juga kami tidak boleh menggunakan dana desa untuk pembangunan kantor. Pihak desa berharap ada kebijakan dari pemerintah untuk merenovasi kantor desa dalam waktu dekat ini agar pelayanan publik tidak terganggu. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.